1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali melaksanakan pembelajaran. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna kepada kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, pada hari ini kita menginjak ke pembelajaran 5 dan 6 di subtema 3, tema 6. Berarti ini adalah pertemuan terakhir di tema 6. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita dan masalah sosial di sekitar kita. Baiklah anak-anakku, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, mari kita perhatikan gambar yang ada di layar. Kalau di buku, silakan dibuka di halaman 177. Di dalam gambar tersebut, tampak seorang ibu yang akan memanggang kue. Adonan tersebut akan dipanggang ke dalam oven dalam waktu tertentu. Oven adalah alat untuk memanggang kue atau makanan lainnya. Nah, pemanggang atau oven itu biasanya diletakkan di atas kompor atau ada juga oven listrik yang menggunakan listrik sebagai sumber energi. Adapun cara kerja oven adalah tunggu beberapa saat sampai oven tersebut panas. Kemudian masukkan adonan ke dalam oven tersebut dan tunggu beberapa saat sampai adonan tersebut matang. Anak-anakku, selain oven, banyak juga benda-benda atau alat-alat yang menggunakan prinsip perpindahan panas. Salah satunya adalah setrika. Setrika berfungsi untuk merapikan pakaian. Nah, setrika ini memanfaatkan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Sumber panas yang ada pada setrika berasal dari elemen yang dipanaskan. Nah, ini ya. Panas yang dihasilkan kemudian memanaskan alas setrika. Alas setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Nah, agar setrika dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu dan plastik agar kita dapat memegang setrika. Nah, ini ya, jadi kita bisa memegang, ini menggunakan alat isolator. Ini juga isolator, sedangkan di bawahnya konduktor. Nah, karena ini untuk menyerap panas. Sehingga kita bisa menyetrika tanpa tangan kita merasa kepanasan. Nah, selain setrika, banyak lagi benda-benda yang memanfaatkan prinsip perpindahan panas pada kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ada solder, spatula, panci, teflon, dan lain-lain. Banyak sekali peralatan-peralatan di rumah yang mengandung bahan isolator dan konduktor. Hal ini karena pengetahuan manusia yang terus-menerus mengalami kemajuan, yang memang sangat berguna untuk menciptakan peralatan-peralatan guna mempermudah hidup manusia itu sendiri. Dan juga mengalami kemajuan-kemajuan, seperti
Dulu setrika hanya menggunakan arang, tapi sekarang sudah menggunakan listrik dan semakin ke sini semakin canggih. Nah, hal itu, pengetahuan-pengetahuan yang begitu banyak dapat kita peroleh dari buku. Nah, selain pengetahuan, dari buku juga kita bisa menemukan berbagai macam gambar cerita yang sangat menarik. Apakah yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak, untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Anak-anakku, menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Adapun menggambar cerita dengan teknik kering ini tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita dibuat langsung pada kertas gambar. Mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Setelah itu diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Nah, contohnya kita bisa menggambar dengan menggunakan pensil. Biasanya menggunakan pensil ukuran 2B sampai 6B. Kemudian yang kedua kita juga bisa menggunakan krayon ya. Krayon ini memiliki beragam variasi warna. Krayon ini merupakan campuran antara lilin dan bahan pewarna yang aman untuk anak-anak. Nah, krayon ini digunakan untuk menggambar cerita yang memerlukan variasi warna. Yang ketiga bisa menggunakan pulpen atau spidol. Nah, pulpen atau spidol juga digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis. Nah, contohnya seperti ini ya gambarnya. Kemudian yang kedua teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas. Setelah itu, baru diberi warna sesuai dengan media basah yang ditentukan. Tapi, teknik media basah ini memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina, berbagai jenis kuas, dan palet cat air. Nah, berikut adalah contoh dari hasil gambar cerita yang dibuat dengan menggunakan teknik basah. Anak-anakku, dalam mendapatkan informasi, kita tidak hanya bisa mendapatkannya dari buku atau media cetak. Akan tetapi, kita juga bisa mendapatkannya dari media elektronik. Dengan media elektronik itu, informasi dengan sangat cepat sampai kepada kita. Kita bisa melihatnya di televisi atau juga di internet. Di dalam media elektronik tersebut, banyak sekali berita-berita tentang permasalahan sosial yang sering terjadi, seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin, dan banyak lagi yang merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Nah, salah satu masalah sosial yang sering terjadi adalah pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Kemudian pencemaran udara juga dilakukan oleh kendaraan yang sudah tidak layak jalan, sehingga mencemari udara dengan bahan berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Pabrik-pabrik juga membuang limbahnya ke udara. Nah, pencemaran pada tanah juga dapat terjadi karena masyarakat
membuang bahan berbahaya yang dapat membunuh organisme di dalam tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Masalah selanjutnya adalah fasilitas umum yang biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Fasilitas umum ini sangat mudah dijumpai, antara lain sebagai sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Nah, kendaraan umum, terminal, pelabuhan yang merupakan beberapa contoh sarana transportasi. Gedung sekolah, museum, gedung olahraga merupakan contoh sarana pendidikan, sedangkan rumah sakit, apotek, puskesmas merupakan contoh sarana kesehatan. Nah, seringkali masyarakat kurang memelihara fasilitas-fasilitas umum tersebut sehingga tidak terawat dan rusak. Nah, ketika fasilitas umum itu rusak, maka hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan, masyarakat dapat menjaganya agar dapat digunakan kembali. Nah, yang ketiga, kita juga bisa menjumpai perilaku yang tidak disiplin ya, misalnya di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin. Contoh yang lainnya adalah menjalankan kendaraan dengan melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, misalnya di trotoar atau jembatan penyeberangan. Terus, memarkir kendaraan di sembarang tempat, berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat, serta menyeberang jalan secara sembarangan, tidak menggunakan jembatan penyeberangan. Nah, itulah berbagai macam masalah sosial yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Makanya, kita harus senantiasa bertanggung jawab agar dapat tetap menjaga fasilitas-fasilitas umum, karena itu adalah untuk kepentingan kita juga ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang tetap bertanggung jawab? Nah, yang pertama, kita itu harus memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Tiga, tidak mencari-cari alasan saat diminta untuk menyelesaikan tugas, kecuali kalau memang kita sedang sakit atau ada keperluan mendesak. Yang keempat, kita harus mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Dan yang terakhir, kita harus menghormati hak-hak orang lain. Nah, itulah bagaimana caranya agar kita tetap menjadi pribadi yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Nah, demikianlah anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Diingat ya, bahwa hari ini kita telah belajar tentang benda-benda atau bahan-bahan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan prinsip perpindahan panas. Yang kedua, kita juga telah belajar tentang bagaimana membuat gambar cerita. Dan yang ketiga, kita telah belajar tentang berbagai macam permasalahan sosial yang ada di lingkungan kita. Nah, baiklah anak-anakku, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, Hirobil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.